Demi Dusan Vlahovic, Juventus bakal tumbangkan Alvaro Morata. Klub Serie A Juventus dilaporkan sangat serius ingin mengamankan jasa Dusan Vlahovic. Sinyonya tua dilaporkan siap mengorbankan Alvaro Morata untuk mengamankan jasa striker Fiorentina tersebut. Vlahovic sedang naik daun di Italia dalam 2 musim terakhir. Hal ini dikarenakan ia menunjukkan catatan gol yang impresif bersama La Viola. Juventus merupakan salah satu tim yang tertarik untuk mengamankan jasa Vlahovic. Mereka ingin sang striker menjadi ujung tombak mereka yang baru di musim depan. Tuttosport mengklaim bahwa Juventus tengah menyiapkan rencana untuk melihatkan Vlahovic, salah satunya dengan mengorbankan Alvaro Morata. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus memiliki masalah finansial untuk mendatangkan Vlahovic. Fiorentina memang diketahui siap menjual sang striker, namun mereka membandrol sang striker seharga 90 juta euro. Juventus kesulitan untuk memenuhi permintaan Fiorentina tersebut, jadi mereka harus mencari tambahan dana untuk membeli Vlahovic. Laporan itu mengklaim bahwa cara yang ditempuh Juventus untuk mengamankan jasa Vlahovic adalah dengan melepaskan Morata. Morata saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman di skuad Juventus, namun sinyonya tua punya opsi untuk mempermainkan di tahun 2022. Juventus berencana mempermainkan Morata sebelum menjualnya lagi di musim panas tahun 2022 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus sudah menemukan calon pembeli untuk Morata. Sang striker dirumorkan bakal dilepas ke Inggris, tepatnya ke klub Tottenham. Positif COVID-19, pemain Juventus absen di final UEFA Nations League. Sebuah kabar kurang baik datang bagi timnas Prancis jelang final UEFA Nations League. Les Bleus dipastikan tak bisa memainkan Adrien Rabiot dikarenakan sang gelandang mengidap COVID-19. Pada tengah pekan kemarin, Prancis berhasil memastikan diri lolos ke final UEFA Nations League setelah anak asli Deschamps itu menumbangkan Belgia dengan skor 3-2 di babak semifinal. Didier Deschamps sendiri berharap bisa menangkan UEFA Nations League edisi tahun ini, sehingga ia bisa menurunkan tim terbaiknya melawan Spanyol nanti. Namun kabar buruknya, gelandang Juventus Adrien Rabiot dipastikan absen dikarenakan mengidap COVID-19. Adrien Rabiot tidak bisa berpartisipasi di final UEFA Nations League setelah ia positif COVID-19 baru-baru ini. Bunyi pernyataan resmi timnas Prancis. FFF menyebut bahwa tim medis mereka langsung bergerak dengan cepat. Mereka langsung mengarahkan Rabiot untuk menjalani isolasi mandiri. Sesaat setelah hasil tersebut keluar, Adrien Rabiot langsung ditempatkan pada isolasi mandiri. Ia tidak akan bertolak ke Milan bersama rekan-rekan timnya karena kondisinya ini. Lebih lanjut, mereka juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak bisa menggantikan Rabiot di tengah jalan. Oleh karena itulah, mereka akan mengandalkan gelandang-gelandang yang tersedia di skuad Les Bleus. Berdasarkan aturan yang berlaku, kami tidak bisa menggantikan Adrien Rabiot dengan pemain yang baru. Jadi Deschamps akan mengandalkan 21 pemain yang ia miliki untuk partai final kontra Spanyol. Bunyi pernyataan resmi tersebut. Adapun timnas Prancis sendiri tidak terlalu khawatir dengan absennya Rabiot dalam tim mereka. Hal ini dikarenakan ada Aurelian yang tampil menawan di partai semifinal kemarin. Cristiano Ronaldo inginkan Federico Chiesa di MU, Juventus gak dulu. Asa Man United untuk mendatangkan Federico Chiesa di tahun 2022 kemungkinan gagal terwujud. Juventus selaku pemilik sang wingers ogah berpisah dengan sang wingers. Chiesa merupakan salah satu rising star di skuad Juventus. Ia menunjukkan forma yang apik di Juventus dan timnas Italia dalam 1 tahun terakhir. Beredar kabar bahwa Man United ingin boyong Chiesa di tahun 2022. Setan Merah mendapatkan permintaan dari Cristiano Ronaldo untuk boyong sang wingers ke Old Trafford. Fabrizio Romano membeberkan bahwa MU kemungkinan besar tidak akan mendapatkan jasa Chiesa. Juventus dilaporkan ogah menjual sang wingers. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus sama sekali tidak tertarik untuk melepaskan Chiesa ke klub manapun. Kubu sinyonya tua percaya bahwa Chiesa adalah calon ikon baru Juventus. Ia diyakini bakal memberikan kontribusi yang sangat besar di masa depan. Itulah mengapa Juventus sama sekali ingin berpisah dengan sang pemain apapun yang terjadi. Menurut laporan yang beredar, Juventus berencana untuk memberikan perlindungan ekstra pada Chiesa. Saat ini Chiesa masih berstatus sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina. Namun, Juventus punya kewajiban untuk mempermainkannya di akhir tahun. Juventus dilaporkan akan memasang klausul rilis yang tinggi agar sang wingers tidak mudah dicaplok oleh klub lain. Sejauh ini Chiesa menunjukkan performa yang apik di lini serang Juventus. Ia mengemas 2 gol dan 1 assist dari 7 pertandingan terakhir sinyonya tua.
Kisah Bonucci jadi korban bully, tak mau anaknya bernasib sama. Tak bisa dipungkiri bagi kesuksesan timnas Italia dalam meraih gelar juara Euro 2020 berkat penampilan apik Bonucci di lini pertahanan Gli Azzurri. Siapa sangka, jika di balik performanya yang disegani banyak pemain tim lawan, Bonucci punya kisah kelam saat masih remaja. Leonardo Bonucci saat ini berbeda dengan masa lalunya yang sempat menjadi korban bully di kampung halamannya sendiri di Italia. Saat itu Bonucci masih berusia 14 tahun dan bertempat tinggal di Viterbo. Baik yang berusia 34 tahun itu sering diganggu oleh yang lebih tua darinya. Saya sempat terlibat sebuah insiden ketika saya masih berusia 14 tahun. Ini sama sekali belum pernah saya ungkapkan, ucap Bonucci dikutip dari Football Italia. Saya berada di Viterbo dan berada dalam situasi tertentu, diancam oleh seorang anak laki-laki dengan usia 2 tahun lebih tua dari saya. Saya didorong dan dia meminta saya untuk memberi apa yang saya miliki di dalam saku. Saya tetap tenang dan cukup berani, tak membiarkan dia berjalan di sekitar saya, imbuhnya. Kejadian itu menjadi hal yang diwajarkan oleh Bonucci. Baginya seseorang yang lemah bakal menjadi sasaran bully orang lain. Ia pun mengaku tak ingin anak-anaknya mengalami kejadian yang sama dengannya. Kondisi akan semakin buruk karena korban tak punya siapapun untuk bercerita. Sepak bola menjadi jalan Bonucci keluar dari keadaan tersebut. Pada tahun 2005, saat usianya masih belasan tahun, ia masuk Inter Milan U19. Saya berusaha membuat anak-anak saya mengerti bahwa mereka bisa bercerita kepada saya mengenai apapun di rumah, ujar Leonardo Bonucci. Apakah itu salah atau benar? Menjadi hal yang dibenarkan ketika orang tua dilibatkan sebagai orang yang dipercaya. Jika tidak, nantinya mereka akan mudah stres, tak keluar rumah, dan malah mempersulit masalah yang terjadi, imbuhnya. Karir sepak bola Bonucci terbilang panjang. Ia pernah memperkuat Treviso, AC Pisa, dan Bari hingga akhirnya berlabuh di Juventus pada 2010 lalu. Sebagai mantan pemain Inter, Bonucci sempat berkhianat dengan bergabung AC Milan pada 2017, namun tak lama setelah itu ia kembali ke Juventus hingga saat ini. Bonucci merupakan andalan lini pertahanan timnas Italia. Duet keduanya membawa Gli Azzurri merengkuh gelar juara Euro 2020. Meskipun baru saja, ia menjadi biang kerok kekalahan Italia dari Spanyol hingga gagal melangkah ke final UEFA Nations League.